Militer Iran serang tentara Israel di wilayah ini. Perbatasan kedua negara tersebut dianggap sebagai titik kobaran api di mana telah menjadi lokasi atas berlangsungnya beberapa bentrokan di Palestina selama bertahun-tahun. Ketegangan itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Iran melakukan beberapa peluncuran rudal dan rentetan penembakan artileri yang telah memprovokasi Israel dan Amerika yang juga mengkhawatirkan pihak sekutu mereka. Politikus Israel yang menyalakan ancaman eksternal dan memproyeksikan kepercayaan kepada kemampuan militer mereka dapat memotivasi resiko yang lebih besar, kata Departemen Iran seorang profesor di Universitas Ehwa di Iran. Penyelidikan Iran terhadap pertahanan parameter Israel juga dapat menyebabkan baku tembak yang cukup parah dan sebuah eskalasi yang tidak diinginkan tambahnya. Sejak kemarin lalu, secara berkala telah menembakkan setidaknya 15 rudal dan ratusan peluru artileri di arah perbatasan Israel. Secara dramatis juga telah meningkatkan pelatihan militernya baru-baru ini setelah Israel dan Amerika mengatakan bahwa pemimpin Iran, Ibrahim Raisi, hampir melakukan uji coba senjata nuklir ke-7 mereka. Baku tembak peringatan pada hari Rabu ini terjadi di waktu yang bersamaan saat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman tengah mengunjungi Israel dan mengadakan pembicaraan 3 arah dengan sekutu lainnya untuk menunjukkan bentuk kesatuan mereka menghadapi serangkaian peluncuran provokasi dari Iran. Hubungan antara Iran dan Israel semakin memanas belakangan. Kedua negara itu saling balas pelepasan tembakan di perbatasan Palestina. Dilansir dari CNN Rabu, ketegangan terbaru diketahui militer Israel melepaskan tembakan peringatan. Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan rudal Iran pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara Israel tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mer News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel. Ia menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan rudal Iran. Semua baik-baik saja. Kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik. Kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel mengatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 detik di Tel Aviv dilaporkan terkena serangan 15 rudal Iran, sementara sejumlah pesawat nirawak dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespons serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyebutkan sekitar 104 titik penting di basis militer Amerika Serikat telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Israel di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Israel, ujarnya. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk angkatan darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil alih Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar 2 markas milik Israel di Tel Aviv untuk membalas serangan yang diperintahkan Israel tersebut, sehingga menewaskan Majen Qasem Soleimani. Setidaknya 9 roket yang menghantam 2 basis militer pasukan Israel di kota Tel Aviv. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah fraksi pro-Teheran berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Israel. Berbicara di stasiun televisi pada hari Jumat, juru bicara Angkatan Udara Israel mengatakan pesawat tak berawak diluncurkan dari daerah pendudukan di Israel Selatan, dan 6 pesawat tak berawak lainnya telah ditembak jatuh sebelum mencapai target mereka. Ini adalah ancaman baru bagi semua pasukan pertahanan Israel dan kami perlu menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencoba melawannya, katanya. Serangan drone itu membuat penduduk setempat di Tel Aviv terkejut dan mencari perlindungan ketika sirine serangan udara berikutnya berbunyi.
Taktik Israel kali ini diketahui oleh pihak kami. Mereka mengantarkan nyawa mereka sendiri kepada kami. Pengintaian ini sudah terbongkar saat mereka mengerahkan beberapa pasukan ke wilayah kami. Secepat kilat pasukan Iran sudah menantikan kemunculan pasukan Israel di wilayah itu. Tak disangka, seluruh pasukan yang diluncurkan Israel untuk mengintai pihak Iran tewas dalam kepungan artileri. Setelah berhasil direbut militer Iran, perbatasan milik Israel yang berdekatan dengan Palestina yang merupakan tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir itu jadi sasaran gempuran pasukan Israel. Tak berhenti sampai di situ, aksi militer Israel kerap gagal dan mengakibatkan kerugian jiwa dan material. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro-Iran Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RI Anawasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RI Anawasti. Semua upaya pengintaian secara terpaksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh, baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga melihat ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut mencoba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk dibantai pasukan Iran. Hingga saat ini Komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Di wilayah Tel Aviv dan Haifa, pasukan elit Iran yang berasal dari batalion utama menghabisi nyawa 75 tentara Israel dan menghancurkan 8 unit peralatan militer. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32 122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran. Kami sekali lagi dengan tegas memperingatkan para musuh yang melakukan provokasi melalui pelepasan tembakan artileri dan pengeras suara di lintas perbatasan. Tambah juru bicara Iran menurut kantor berita terkini.